Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kedua dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang kita bahas kali ini adalah tentang POC, pemerintahan Denles dan Raffles di Indonesia. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang bagaimana proses bangsa Eropa hingga sampai di Indonesia. Kita sudah bahas tentang bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemerintahan Belanda di Indonesia. Oke. KD yang kita akan bahas adalah KD 32 tentang menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. 42 mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis POC di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pemerintahan Denles, Janses, dan Raffles di Indonesia. Kita langsung saja pada materi pertama, yaitu POC di Indonesia. Adapun tujuan POC didirikan oleh bangsa Belanda di Indonesia adalah yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya POC, bangsa Belanda dapat bersaing dengan bangsa yang lain, khususnya bangsa Portugis dan Spanyol. Yang ketiga, POC dapat memberi bantuan dana pemerintahan Belanda. Itu adalah 3 tujuan POC di Indonesia. Kemudian, ternyata POC ini diberikan hak istimewa oleh pemerintahan Belanda. Ada 9 hak istimewa POC. Yang pertama itu adalah monopoli perdagangan. Yang kedua, memiliki angkatan perang sendiri. Yang ketiga, mengadakan pemerintahan sendiri. Yang keempat, menjadi wakil pemerintahan Belanda di Asia. Yang kelima, memungut pajak. Yang keenam, mengadakan perjanjian sendiri. Yang ketujuh, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang kedelapan, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang kesembilan, melaksanakan perang dengan negara lain. Ini adalah 9 hak istimewa yang dimiliki oleh POC yang diberikan oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya adalah kebijakan apa saja yang dilakukan oleh POC di Indonesia. Ternyata ada 5 kebijakan yang dilaksanakan POC. Yang pertama itu adalah ekstirpasi, di mana POC di sini ketika produksi berlebihan, maka dia menebang tanaman supaya produksi itu tetap stabil. Kemudian ada namanya pelayaran untuk mengawasi agar para pedagang Indonesia atau pribumi tidak menjual rempah-rempahnya kepada bangsa lain, khususnya Portugis atau Spanyol. Kemudian memungut pajak hasil bumi para rakyat pribumi. Kemudian penyerahan pajak. Kemudian kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Inilah kebijakan-kebijakan POC di Indonesia.
Selanjutnya, POC ini kemudian mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama adalah pembayaran keuntungan bagi pemegang saham. Jadi adanya pembayaran keuntungan ini kemudian POC ini bisa mengalami kemunduran. Yang kedua adalah di Belanda ternyata terjadi perubahan politik. Kemudian yang ketiga adalah terjadi korupsi di pegawai-pegawai POC. Yang keempat, banyaknya gaji yang harus dibayarkan, yaitu gaji para pegawai POC. Kemudian yang kelima adalah bertambah saingan dagang di Asia. Dan yang terakhir adalah banyaknya biaya untuk peperangan. Inilah 6 faktor yang menyebabkan POC mengalami kemunduran. Sehingga adanya faktor ini kemudian POC mengalami diganti menjadi pemerintahan Herman William Dendles. Setelah POC mengalami kemunduran, pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh pemerintahan Herman William Dendles, di mana pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Dendles selama pemerintahan di Indonesia, yang pertama dalam bidang pemerintahan. Kebijakan pertama adalah bupati ternyata diangkat menjadi sebagai pegawai pemerintahan dan diberikan gaji. Kemudian membentuk sekretariat negara untuk menangani tentang administrasi. Yang ketiga, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah. Yang keempat, membangun kantor-kantor pengadilan. Yang kelima, memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Wetereden, yang sekarang mungkin dikenal dengan Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Itulah kebijakan Dendles dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya, dalam bidang pertahanan. Kebijakan Dendles dalam bidang pertahanan yang pertama adalah menambah jumlah prajurit yang sehingga mencapai 18.000 orang. Yang kedua adalah membangun benteng-benteng di beberapa kota. Yang ketiga, membangun jalan raya Anyer. Ini yang kemudian sampai di Panarukan yang panjangnya itu adalah sampai 1.000 km. Keempat adalah membangun armada laut dan pelabuhan armada dengan pusat di Surabaya. Selanjutnya, kebijakan Dendles dalam bidang keuangan. Dalam bidang keuangan, kebijakan Dendles ini ada 3. Yang pertama adalah menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta. Yang kedua, meningkatkan pemasukan uang dengan cara yang sama yang dilakukan oleh POC, yaitu dengan memungut pajak dan penanaman kopi. Yang ketiga adalah mengeluarkan mata uang kertas. Inilah kebijakan Dendles dalam bidang keuangan. Nah, ternyata Dendles juga mengalami kemunduran karena disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, ternyata Dendles ini dalam memerintah itu sewenang-wenang dan kejam, sehingga menyebabkan munculnya kebencian. Yang kedua adalah sikap otoriter. Yang ketiga adalah penyelewengan terhadap penjualan tanah. Yang keempat adalah keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Ini adalah 4 faktor penyebab kemunduran Dendles di Indonesia. Setelah pemerintahan Dendles, kemudian pemerintahan yang mengganti adalah masa pemerintahan Raffles. Ini adalah pemerintahan Inggris. Ini ternyata berlangsung dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, kebijakan
dalam bidang pemerintahan oleh Raffles adalah membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mempraktikkan sistem yuri dalam pengadilan seperti di Inggris, mengangkat bupati menjadi pegawai yang digaji, melarang adanya perbudakan, dan membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Selanjutnya, kebijakan Raffles itu adalah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ternyata Raffles ini menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi. Kemudian dia melakukan penanaman bebas, kemudian memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan, kemudian melaksanakan sistem sewa tanah, meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, seperti penjualan tanah kepada swasta. Mungkin inilah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahami bagaimana pemerintahan TOC, Dendles, dan Raffles di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.